Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 sangat antusias untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perbedaan flora dan fauna menurut Alfred Vassel Wallace. Sebelum memulai, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Saya Mentari bersama dengan teman saya, Sela dan Ilyas, siap untuk berbagi hasil materi yang kami cari. Di bagian pertama, menurut Alfred Vassel Wallace, pada tahun 1876, Alfred Vassel Wallace mengelompokkan daerah persebaran flora dan fauna menjadi 8 wilayah untuk menunjukkan perbedaan antara daerah-daerah tersebut. Dia membuat garis khayal yang menekankan ciri khas dari hewan-hewan di setiap wilayah, seperti Ethiopian, Palearctic, Oriental, Australian, Neotropical, Nearctic, Oceanic, dan Antarctic. Berikut ada 8 kelompok perbedaan flora dan fauna menurut Alfred Vassel Wallace. Yang pertama, ada wilayah Ethiopian. Hewan-hewan di wilayah Ethiopian tersebar di seluruh benua Afrika, Madagaskar, dan juga bagian selatan daratan Arab. Di bagian utara wilayah Ethiopian terdapat gurun Sahara yang merupakan gurun terluas di dunia, menjadi batas alami antara wilayah Ethiopian dan wilayah Palearctic. 1. Hewan khas di wilayah Afrika mencakup gajah, singa, cheetah, dan hyena. 2. Di Pulau Madagaskar ada hewan-hewan khas seperti lemur dan kuda nil kecil. 3. Fauna mirip dengan fauna wilayah oriental seperti babun, gorila, dan simpanse. 4. Fauna khas wilayah Ethiopia termasuk gajah Afrika, badak Afrika, gorila, babun, simpanse, jerapah, zebra, antilope, kijang, singa, jerapah, harimau, dan terenggiling. 5. Ada juga mamalia endemik di wilayah ini, yaitu kuda nil yang hanya ditemukan di Sungai Nil di Mesir. Yang kedua ada wilayah Palearctic. Zona Palearctic adalah zona dengan area yang paling luas dibandingkan dengan zona-zona lainnya. Wilayahnya sangat besar, meliputi hampir seluruh Eropa, Rusia, daerah dekat kutub utara sampai pegunungan Himalaya, Kepulauan Inggris di bagian barat Eropa hingga Jepang, Selat Bering di pantai Pasifik, dan sebagian paling utara benua Afrika. Di wilayah ini kondisi lingkungannya berubah-ubah, termasuk seperti suhu, curah hujan, dan kondisi tanahnya. Akibatnya jenis binatang di zona Palearctic juga beragam. Beberapa jenis binatang di zona Palearctic yang berhasil bertahan dalam lingkungan aslinya adalah panda di Cina, unta di Afrika Utara, dan juga hewan-hewan kutub seperti rusa kutub, kucing kutub, dan beruang kutub. Ada banyak jenis lainnya di zona Palearctic seperti lim, landak, rusa kutub, bison, kambing gunung, panda, serigala, kelinci kutub, dan burung pelatuk. Yang ketiga ada wilayah oriental. Fauna di wilayah oriental ini tersebar di Asia, terutama di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Zona oriental mencakup India, Indochina, Kamboja, Laos, dan Vietnam, serta wilayah Indo-Malaya, Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Filipina. Hewan-hewan khas di wilayah ini seperti harimau, orangutan, gibbon, rusa, banteng, dan badak bercula 1. Ada juga hewan-hewan seperti badak bercula 2, gajah, beruang, berbagai jenis reptil, dan ikan. Kemiripan jenis hewan ini dengan wilayah Ethiopian mengisyaratkan bahwa dulu Asia Selatan dan Asia Tenggara pernah menjadi satu daratan dengan Afrika. Yang keempat ada wilayah Australia. Wilayah ini mencakup daerah Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, Sulawesi, dan pulau-pulau di sekitarnya. Sebagian besar wilayah ini memiliki iklim tropis, sementara sebagian lainnya beriklim sedang. Wilayah Australia memiliki kondisi lingkungan yang berbeda karena letaknya jauh dari benua lain. Beberapa hewan yang ditemukan di wilayah ini adalah kanguru, burung kiwi, koala, platypus. Ada juga berbagai jenis burung seperti burung cendrawasih, burung kasuari, burung kakak tua, dan petent. Di wilayah ini ada juga reptil seperti buaya, kura-kura, dan ular piton. Yang kelima ada wilayah Neotropical. Wilayah Neotropical mencakup bagian Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian wilayah Meksiko. Di wilayah ini sobat dapat menemukan hewan-hewan unik yang hanya ditemukan di wilayah Neotropical, seperti ikan piranha dan belut listrik di sungai Amazon, hingga hewan seperti lama sejenis unta yang tinggal di padang pasir atau caba, serta tapir dan kera hidung merah. Wilayah Neotropical dikenal sebagai rumah bagi beragam jenis hewan vertebrata seperti beberapa jenis monyet, terenggiling, reptil seperti buaya, ular, dan kadal, serta banyak spesies burung. Bahkan ada kelelawar penghisap darah yang juga merupakan bagian wilayah ini.
berbagai jenis bioma seperti di bagian utara Amerika Utara terdapat hutan taiga yang luas dengan pohon konifer di bagian tengah Amerika Utara. Ada padang rumput yang luas di bagian timur Amerika Utara. Terdapat hutan gunggur sebagian besar wilayah Greenland yang tertutupi salju. Adapun hewan-hewan khas di wilayah Arktik adalah ayam kalkun, tikus bergantung, bison, muskok, karibu, domba gunung, kelinci, rakun, dan kungkang. Terdapat juga hewan yang sama dengan wilayah Palearktik seperti anjing, kelinci, kelelawar, dan bajing. Yang ketujuh ada wilayah oceanic. Hewan-hewan di wilayah oceanic bisa ditemukan di berbagai pulau di Samudra Pasifik, termasuk Selandia Baru dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wilayah ini seolah merupakan perluasan wilayah daratan Australia karena jenis hewan di wilayah oceanic hampir mirip dengan ada yang di Australia. Contoh hewan endemik di wilayah ini adalah kiwi dan sphenomon. Dan yang terakhir atau kedelapan ada wilayah Antartik. Wilayah Antartik adalah daerah di kutub selatan yang mencakup Antartika dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Hewan-hewan di wilayah ini memiliki bulu tebal dan mampu bertahan dari cuaca dingin. Contohnya adalah rusa kutub, burung penguin, anjing laut, kelinci kutub, dan beruang kutub. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.